Saya Sulaiman Muhammad yang 29. Saya Sulaiman Muhammad yang 29. Yang keberapa, Habib? Ke-30 berapa? Saya kalau dari garis ayah ini saya yang ke-38. 38. 38. 432 aja nggak bisa, ditolak sama Robito. Loh, Habib kok ngaku cucu ke-28? Ana waktu itu baru bangun tidur. Yang bener Ana 38, bukan 28. Ana yang ke-38. Saya selalu mengajak kepada saudara dan saudari, mari kita pergunakan akal, pergunakan nalar, dan pergunakan logika dalam memahami sebuah peristiwa. Kenapa? Karena saudara yang sudah tidak berlogika, tidak menggunakan akal itu, tidak akan pernah bisa menerima karena sudah terlalu cinta membabi buta. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, Habib Ali Abu Bakar As-Sakron inilah pembuat rekayasa, pembuat cerita fiktif, pembuat karangan yang menyebutkan anak keturunan Ubaidillah sebagai keturunan Rasulullah, nyambung kepada Rasulullah SAW, lalu dengan pede dan bangganya menyebut Habib. Jadi Habib menurut Ali Abu Bakar As-Sakron itu adalah panggilan khusus buat keturunan Ba'alawi yang menyambung nasabnya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau toh Habib ini tidak dimaknai khusus, maka tidak masalah bagi kita. Tapi karena dimaknai khusus, yang namanya Habib itu mesti keturunan Rasulullah, sementara tidak terbukti sebagai keturunan Rasulullah, maka kita menolak sebutan Habib sebagai cucu atau keturunan Rasulullah. Kalau misalnya mereka mengakui bahwa ya betul bukan keturunan Rasulullah, maka kita akan tetap panggil sebagai Habib. Kalau enggak, ya kita panggil saja seperti budaya, tradisi, kebiasaan bangsa Indonesia yang memanggil kepada saudara-saudaranya. Kalau tua, ya kita panggil Kang. Kang Rizik, Kang Taufik. Kalau lebih muda, ya kita panggil Nang Bahar Smith, Nang Mahdi, atau kalau Betawi, Entong Mahdi, Entong Bahar Smith, begitu. Jadi sumber kekacauan, saudara, ini bermula dari khayalan, karangan, halusinasi Al-Habib Ali Abu Bakar As-Sakron. Dia mengarang-arang tokoh yang bernama, di satu sisi disebut Abdullah, di sisi yang lain disebut Ubaidillah. Jadi dari sisi nama anak, nama ini sudah bermasalah. Abdullah menjadi Ubaidillah. Kalau Abdullah diubah menjadi Ubaidillah dengan alasan karena merasa dirinya seorang hamba yang kecil, maka ditasgirkan menjadi Ubaidillah. Pertanyaannya, kenapa dia malu menyebut sebagai Abdullah, lalu mengubahnya menjadi Ubaidillah karena tawaduknya kepada Allah? Lalu dia bikin nama anak yang melebihi, menyamakan kebesaran Allah. Alwi, Ali, Allah Al-Ali, jadi Alwi. Bukankah ini bertentangan? Dia mengaku dirinya sebagai hamba Allah yang dhaif, yang tawaduk, tapi memberi nama anaknya
kebesaran, alwi, keluhuran, keagungan. Nah, itu sudah bertentangan dengan pengakuannya. Itu dari sisi penyebutan nama. Kemudian cerita-cerita, karya-karya yang ditulis oleh semuanya yang menulis adalah kalangan Ba'alawi. Dimulai dari Ali Abu Bakar As-Sakron tadi. Katanya Ahmad bin Isa Al-Muhajir itu pindah hijrah ke Yaman bersama anaknya Abdullah dan cucunya Basri bin Abdullah atau bin Ubaidillah. Tetapi saudara-saudara sekalian, Habib Ali Abu Bakar As-Sakron lupa. Dia menyebutkan kalau Abdullah ketika hijrah bersama Ahmad Al-Muhajir itu umurnya 20 tahun. Dan ikut bersamanya adalah Basri bin Ubaidillah, umurnya 12 tahun. Coba logika mana yang bisa menerima, akal mana yang bisa menerima anak umur 20 tahun punya anak umur 12 tahun. Ayo, bagaimana nih? Umur 20 tahun punya anak umur 12 tahun. Akal mana yang bisa menerima itu? Saudara sekalian. Jadi, ketahuan banget ini. Ketahuan banget kalau Ali Abu Bakar Sakron itu mengarang-ngarang. Jadi saudara sekalian, ini yang kita pertanyakan, Ubaidillah itu siapa sebetulnya? Ya. Belum lagi cerita ketika hijrah itu diikuti oleh 70 orang keluarganya. Masa iya sih 70 orang itu tidak ada yang kenal namanya? Taruhlah Ubaidillah itu hilang dari radar, tetapi orang yang menyertainya, masa iya nggak ada yang dikenal sama sekali, kecuali Abdullah dan cucunya tadi. Jadi ini adalah karangan fiktif tokoh Ubaidillah. Ini tak ubahnya seperti tokoh yang ada di negeri Manga. Manga adalah genre novel atau komik di mana di sana diceritakan banyak tokoh-tokoh yang luar biasa, tetapi tokoh itu hanyalah khayalan, ciptaan, persis dengan yang terjadi, yang dibuat oleh Ali Abu Bakar As-Sakron. Maka di beberapa buku, termasuk Van den Broek, itu tidak menyebutkan nama Abdullah, tapi langsung menyebutkan cucunya, Alwi atau Alawi. Nah, ini sama dengan cerita legenda di negeri kita Indonesia ini. Jadi bisa saja Habib Ali Abu Bakar As-Sakron itu mendengar cerita ada seorang hebat, luar biasa, ya, wali Allah, keturunan Nabi Muhammad, bisa terbang, punya karomah luar biasa, namanya Ubaidillah. Tapi tidak jelas cerita itu dari mana. Seperti ceritanya Dipati Menak Jinggo. Ini cerita rakyat, legenda rakyat. Cerita ini sudah terkenal. Dipati Menak Jinggo ini
terkenal cerita di Jawa. Dia ingin menaklukkan Ratu Mojopahit, Dyah Ayu Kencono Wungu, menjadi ratu tapi masih gadis. Nah, karena Dipati Blambangan Menak Jinggo itu punya kesaktian yang luar biasa, maka seluruh daerah bisa dikalahkan oleh Menak Jinggo. Ratu Ayu Kencono Wungu khawatir, takut, maka mencari jagoan. Jagoannya siapa? Jagoannya, ini cerita singkatnya, adalah Damar Wulan. Damar Wulan itu adalah orang desa, tapi cakep, gagah. Maka Damar Wulan inilah yang diutus oleh Ratu Ayu Kencono Wungu untuk datang ke Blambangan mengalahkan Menak Jinggo. Menak Jinggo ini luar biasa kekuatannya. Maka Damar Wulan pun kalah. Kalah tidak dibunuh karena diselamatkan oleh kedua istri Menak Jinggo. Sehingga selamat. Karena ganteng, cakep, dan segala macamnya, begitu diselamatkan, akhirnya kedua istri Menak Jinggo ini merasa jatuh cinta. Nah, dimanfaatkan oleh Damar Wulan, ingin tahu apa sebetulnya kekuatan Menak Jinggo ini. Akhirnya dikasih tahu oleh kedua istri Menak Jinggo ini bahwa kekuatannya itu ada di senjatanya yang namanya Godo Wesi Kuning. Dirayulah kedua istri Menak Jinggo ini oleh Damar Wulan dan akhirnya diberikan itu Godo Wesi Kuning. Begitu sudah pegang Godo Wesi Kuning, ditantanglah Menak Jinggo dan Menak Jinggo kalah. Singkat cerita, ini cerita luar biasa. Namanya sudah terkenal, tapi di mana kuburnya? Di mana tempatnya? Tidak ada yang tahu. Nah, sama Ubaidillah ini terkenal, hebat. Cerita fiktif. Tidak ada yang tahu kuburnya. Sampai akhirnya dipaksa-paksa ketemu kuburannya seperti video yang kemarin saya ceritakan itu. Malah saya berpraduga, jangan-jangan Ubaidillah ini adalah tokoh Syiah yang mendirikan kerajaan Fatimiyah yang berasal dari Yahudi. Dan dia ini mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah SAW sehingga menisbatkan dirinya kepada keturunan Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Diagung-agungkan Ubaidillah, ngaku-ngaku wali, ngaku-ngaku orang yang punya kesaktian, ngaku-ngaku punya kekuatan, punya karomah. Tetapi pada akhirnya terbongkar bahwa ini adalah orang Yahudi dan tahunnya sama persis dengan masa di mana Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir itu semasa, tahunnya hampir sama, bersamaan, abadnya sama, itu abad keempat. Jadi dugaan saya yang dimaksud Ubaidillah oleh Habib Ali Abu Bakar As-Sakran mungkin nembak nama ini. Mungkin ngambil nama tokoh ini lalu diurut-urutkan sampai kepada
Rasulullah dan punya anak keturunan yang sekarang namanya Habib itu. Nah, ini dugaan saya. Karena itu cerita fiktif dan tidak ada. Kuburannya pun malah Habib Ali Abu Bakar As-Sakran dalam kitabnya Ubaidillah wa Abna'u As-Salasah itu juga tidak menyebutkan di mana kuburnya. Wakilah.